Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 3, program studi Teknik Energi Terbarukan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang sudah kelompok kami lakukan untuk memenuhi salah satu penugasan mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Setiayu Anindya Danwantari dengan NIM 2408007. Baik, perkenalkan nama saya Jessica Cynthia Frela Hutapea dengan NIM 2408530. Perkenalkan, nama saya Fikri Mutaki dengan NIM 2410373. Halo, saya Galang Prasetyaji Marjuki dengan NIM 2410834. Kenalkan, nama saya Gilang Febriansa dengan NIM 2408050. Di sini kelompok kami melakukan penelitian dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam Literasi Energi Terbarukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap transisi energi. Tentu saja penelitian kami ini didukung dengan latar belakang, yaitu ketergantungannya masyarakat pada energi fosil berdampak negatif pada lingkungan. Kondisi ini mendorong urgensi untuk melakukan transisi ke energi terbarukan sebagai langkah strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi yang merusak. Masyarakat perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat energi terbarukan dan urgensinya dalam menjaga masa depan bumi. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan literasi energi terbarukan yang dapat menjangkau berbagai kalangan secara efektif. Penggunaan bahasa Indonesia yang jelas, komunikatif, dan mudah dipahami akan sangat menentukan efektivitas penyebaran informasi energi terbarukan kepada masyarakat. Bahasa Indonesia menjadi jembatan pengetahuan ilmiah dan pemahaman masyarakat umum terhadap transisi energi. Penelitian ini memiliki dua tujuan utama yang saling berkaitan. Yang pertama, menjelaskan peran bahasa Indonesia sebagai alat literasi energi. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana bahasa Indonesia dapat digunakan secara efektif dalam menyampaikan informasi dan edukasi tentang energi, khususnya energi terbarukan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki potensi besar dalam menjembatani komunikasi ilmiah dan sosial, serta dalam menyampaikan informasi-informasi kompleks ke masyarakat umum agar mudah dipahami. Yang kedua, mendorong pemahaman masyarakat terhadap energi terbarukan melalui pendekatan linguistik. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengembangkan pendekatan linguistik dalam menjelaskan dan menyebarkan pengetahuan tentang energi terbarukan kepada masyarakat. Dengan memahami bagaimana bahasa digunakan dalam energi, penelitian ini ingin mendorong perubahan persepsi dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya energi terbarukan. Selanjutnya, itu metode penelitian. Di dalam metode penelitian ini, kami mengambil 3 poin. Yang pertama, ada studi literatur. Yang kedua, pendekatan kualitatif deskripsi. Yang ketiga, analisis terhadap wacana publik dan kebijakan pemerintah. Saya akan menjelaskan yang poin pertama. Yang pertama, studi literatur. Penelitian ini diawali dengan kajian pustaka untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terkait peran bahasa dalam literasi energi dan pengembangan energi terbarukan. Yang kedua, pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data non-numerik, seperti teks dan wacana, untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendalam. Poin yang ketiga, yaitu analisis terhadap wacana publik dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini menganalisis teks atau narasi yang muncul dalam wacana publik, media, massa, dan kebijakan pemerintah terkait energi terbarukan. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana bahasa membentuk persepsi masyarakat tentang energi, serta bagaimana bahasa yang digunakan dalam kebijakan untuk mendorong adopsi energi terbarukan. Saya di sini akan mempresentasikan bab hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan yang saya dapat dari KTI ini, yaitu peran bahasa Indonesia dalam literasi energi terbarukan. Yang pertama, peran bahasa Indonesia penting karena memiliki jangkauan luas dan dekat secara sosio-kultural, yaitu pendekatan secara bahasa dan budaya kepada masyarakat. Yang kedua adalah bahasa sebagai alat komunikasi teknis yang bisa menghubungkan pengetahuan sains dengan masyarakat Indonesia.
Yang kedua, saya akan membacakan tantangan yang dihadapi dalam literasi energi terbarukan ini, yaitu banyak istilah energi baru yang berasal dari bahasa asing yang mengakibatkan kebingungan di masyarakat, menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, diperlukan istilah yang tepat, jelas, dan kontekstual agar mudah dipahami. Selanjutnya, saya akan membacakan temuan penelitian terkait, yaitu komunikasi yang ringan dan kontekstual, seperti kampanye atau green space atau iklan, lebih efektif daripada komunikasi teknis karena mudah dipahami. Yang kedua, yaitu bahasa lokal dapat menjangkau publik lebih baik dan mendorong partisipasi proses transisi energi. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia yang komunikatif dan sesuai konteks lokal, yaitu agar masyarakat dapat mudah menerima dan pemahaman masyarakat terhadap isu energi bersih. Baik, saya akan menyimpulkan isi KTI tersebut. Bahasa Indonesia berperan strategis dalam meningkatkan literasi energi terbarukan. Sebagai bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami, bahasa Indonesia mampu menyederhanakan informasi bagi masyarakat luas. Dengan pendekatan kebahasaan yang tepat, bahasa ini dapat mendukung kesederhanaan masyarakat terhadap pentingnya perubahan menuju energi bersih dan terbarukan. Saran yang dapat kami ambil dari hasil penelitian ini, yang pertama ialah pemerintah perlu memperbanyak konten edukatif berbasis bahasa nasional. Materi-materi pendidikan tentang energi terbarukan sebaiknya disampaikan dalam bahasa Indonesia agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kedua, pendidikan energi terbarukan harus dimulai sejak dini. Pemahaman tentang energi terbarukan dan berkelanjutan sebaiknya dikenalkan sejak usia sekolah untuk membentuk kesadaran sejak awal. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak eksklusif dan mudah dimengerti akan mendorong lebih banyak orang memahami dan terlihat. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.